Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Para dewan juri yang saya hormati, para peserta lomba yang saya banggakan, serta hadirin yang terhormat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang penuh rahmat, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau sampai di yaumil kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan agung. Di dalamnya terdapat saat-saat yang mulia dan daripada saat 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian agar berpuasa di bulan ini dan mendirikan salat pada malamnya untuk beribadah qiyamul lail. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tingkatkanlah keimanan dan memperbanyak ibadah juga merupakan suatu keutamaan pada 10 hari terakhir. Melakukan itikaf di masjid memperoleh keutamaan Lailatul Qadar. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itulah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dikutip di atas jelas menunjukkan nilai utama dari Lailatul Qadar. Mengomentari ayat di atas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan di situ adalah bahwa amal ibadah seperti salat, tilawah Quran, zikir, serta amal sosial seperti sedekah dan zakat yang dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amal serupa selama 1000 bulan. Tentu di luar malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga menyampaikan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Lailatul Qadar untuk umatku dan tidak memberinya kepada umat-umat sebelumnya. Sementara berkenaan dengan ayat 4 surah Al-Qadar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada saat terjadinya Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang qiyamul lail atau melakukan zikir. Para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Pada malam itu pintu-pintu langit dibuka. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dari para hamba-hambanya yang bertobat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti dilaporkan Bukhari, Muslim dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan
barang siapa melakukan qiyamul lail, salat malam pada Lailatul Qadar atas dasar iman serta semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian banyaknya keutamaan Lailatul Qadar sehingga Ibnu Abi Syaibah pernah menyampaikan ungkapan Al-Hasan Al-Basri, katanya, saya tidak pernah tahu adanya hari atau malam yang lebih utama dari malam yang lainnya kecuali malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mencari Lailatul Qadar, hendaknya ia mencarinya pada malam ke-27. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadar serta pada ayat 185 surah Al-Baqarah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama bersepakat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam bulan Ramadan. Bahkan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Zar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar bukannya sekali terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, melainkan ia terus berlangsung pada setiap bulan Ramadan untuk maslahat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terjadinya hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang kapan persis terjadinya Lailatul Qadar, para ulama berbeda pendapat disebabkan beragamnya informasi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pemahaman para sahabat tentang hal tersebut. Oleh karena itu, maka selayaknya setiap muslim berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ini, yaitu semenjak awal hingga akhir Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar itu adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat terjadinya Lailatul Qadar itu, malam terasa jernih, terang, tenang, cuacanya sejuk, tidak terasa panas, tidak terasa dingin, dan pada pagi harinya matahari terbit dengan jernih, terasa terang benderang tanpa tertutup suatu awan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam keutamaan yang lebih utama daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, tingkatkanlah ibadah ini di dalam bulan Ramadan, semoga kita mendapatkan malam keutamaan Lailatul Qadar. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kata salah itu kekurangan dan pribadi diri saya sendiri, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.